Oke, silahkan dulu ya, silahkan. 오, Ah, satu ikan semua ya? Gini. Jadi begini, sebelum dicicipi, ini sebenarnya begini, bagi orang Batak itu, ini ada maknanya. Kalau ada seseorang atau satu keluarga yang ingin disemangati di dalam perjalanan hidupnya, atau meraih cita-citanya, memulai usahanya, dan lain-lain sebagainya, ini akan didoakan oleh keluarga-keluarga dekatnya. 이게 enggak ada di sini. Enggak dulu. Semuanya mungkin pasti yang rasa gini semuanya suka pasti. Iya. Sekarang kalau istri itu full di TikTok ini dong. Ya, full di TikTok istri saya. Sementara kalau omnya sendiri ikut di TikTok ini, tapi masih juga kerja di kantor. Oh ya, betul. Tapi ngomong-ngomong dulu, ini kan TikToknya udah begini besar ini ya. Ah, Mana sih lebih banyak pendapatan di kantor daripada di TikTok? sebenarnya kalau yang bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih kurang karena setiap bulan mungkin beda-beda kan. Kayak endorsementnya ada yes. pas bulan kayak contoh bulan Lebaran, mungkin endorsementnya banyak. Kalau begitu mungkin pendapatannya lebih banyak daripada yang gaji saya mungkin. Tapi kadang-kadang kalau yang kadang ada bulan yang enggak banyak endorsement, kalau begitu ya bisa kurang dari yang gaji saya. Sahabatku, para agen perubahan dimanapun Anda berada. Kali ini kita bertemu kembali dalam satu sesi yang cukup menarik. Yaitu kita akan sedikit membedah bagaimana itu pembelajaran tentang berTikTok dan apa keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dari berTikTok ini. Kita tahu bahwa banyak generasi-generasi muda sekarang yang getol bermain TikTok. Tetapi hari ini kita sengaja mengundang suhunya. Ini adalah orang Korea yang datang ke Indonesia dan sekarang bertiktoker di Indonesia. Ini dia yang namanya sahabat kita kali ini adalah Seng Woo Kim. Ya, Seng Woo betul, Kim. ya. Ya. Selamat datang. Kalau saya panggil di sini apa? Biasanya orang-orangnya panggil saya kayak Om Kim gitu. Om Kim. Jadi ini Om itu pakai istilah Indonesia ya? Ya, itu. Tapi karena kebetulan marganya adalah atau nama keluarganya adalah Kim, maka kita panggil saja supaya gampang Om Kim. Ya, ini dia Om Kim. Ya. Ini kan banyak follower kita menanyakan tentang Om Kim. Sebenarnya bagaimana ya kiat-kiatnya supaya bisa seperti Om Kim itu di dalam berTikTok, kira-kira begitu. Jadi untuk kali ini kepada pemirsa kami juga sengaja mengundang Om ke sini. Ya. Jadi Om kan ini adalah asalnya dari Korea ya. Ya, dari Korea. Sekarang warga apa ini? Masih warga Korea. Oh ya gitu ya. Ini pemirsa kami supaya yakin bahwa inilah Om Kim yang pemain TikToker yang luar biasa itu. Coba disapa dulu teman-teman kita berbahasa Korea, begitu ya. 먼저 오늘 절 초대해 주셔서 감사하고요. 제 이름은 김승우고 지금 인도네시아에서 일하고 있고 오늘 이렇게 여기에 와서 얘기를 하고 같이 하고 있습니다. Oke. Ya, jadi begitu sepanjang cara Korea. Jadi ini adalah memang betul-betul orang Korea. Karena kalau dilihat dari segi wajah ini orang wajah-wajah Indo juga udah banyak seperti ini. Begitu ya. 홍일도. Barangkali banyak itu perkawinan silang gitu. Oke, baiklah. Jadi begini ya. Kami melihat rekam jejak daripada Om ini di TikTok itu memang kami lihat luar biasa gitu ya. Ini bagaimana? Coba diceritain awalnya datang ke Indonesia dan juga setelah di Indonesia bagaimana kok bisa sampai fokus pada TikTok ini gitu. Sebenarnya awalnya saya ke Indonesia gara-gara saya mau ketemu istri saya kan dulu. Kitanya ketemu di Kamboja dulu. Oh, perkenalannya di Kamboja? Di Kamboja. Pas saya jalan-jalan, istri saya juga jalan-jalan. Ya. Jadi waktu itu kita ketemunya di bis di Kamboja. menuju ke Bangkok. Bangkok. Jadi kitanya cuma di bis duduk bersama. Kita menuju ke Bangkok kan. Jadi waktu itu kayak selama mungkin 7-8 jam kita duduk bersama. Tapi obrolnya bentar aja dikit-dikit doang, cuma dari mana gitu-gitu.
Tapi pas kita turun di bisnya, saya memang harus pulang ke Korea, memang harus pulang. Tapi istri saya masih jalan-jalan, jadi kita memang dipisah. Tapi waktu itu saya minta kayak bukan nomor, kayak line, waktu itu line ID-nya atau aplikasi yang kayak WhatsApp. Yang bisa mengontak dia gitu ya. Jadi saya minta kontaknya nanti pas kita pulang ke Korea. Saya pulang ke Korea, saya coba teks-teks gitu. Tapi nanti kita ngobrol kayak setahun. Nanti saya memutuskan kayak mau jalan-jalan di Indonesia dulu untuk ketemu dia. Nanti habis kita ketemu lagi di sini, jalan-jalan bareng kayak sebulan. Ya nanti habis itu kita memutuskan kayak dari pacar. Pacaran gitu. Saya balik lagi ke Korea. Habis itu kita LDR, tapi nanti saya mau belajar bahasa Indonesia di sini. Untuk pada saat itu belum bisa berbahasa Indonesia? Belum bisa, waktu itu saya cuma pakai bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris saja ya? Tapi habis itu saya memutuskan belajar di Indonesia lagi. Di sini setahun di UI. Iya, UI. Jadi kursus bahasa Inggris di UI ya? Ya di UI. Habis setahun, kita kalau begitu kita mau nikah aja. Habis itu kita nikah, tapi habis itu istri saya kerja di Kanada. Habis nikah dia bekerja di Kanada. Karena sebelum waktu pacaran dia bekerja di Kanada juga belum? Dia kerja di Indonesia. Indonesia. Tapi habis kita nikah, dia dapat kerjaan di Kanada. Dia ke situ. Tapi pas ke sana kita COVID kan. Kalau nggak ada COVID sebenarnya kita rencananya kayak saya juga ke Kanada bolak-balik, kita tetap bisa ketemu. Tapi gara-gara COVID 2 tahun kita nggak bisa ketemu. Habis itu habis selesai kerjaan balik ke Indonesia kan. Jadi dianya masih belum punya kerjaan, jadi iseng-iseng kita main TikTok aja, iseng-iseng. Main TikTok ini? Emang kalau nyonya atau istri itu kerja di Kanada itu kerjaan apa itu? Yang KBRI. Di KBRI? Embassy. Di embassy ya? Di embassy. Di kedutaan rupanya kerja. Kedutaan ya. Kemudian kalau Om Kim sendiri di Indonesia pada saat itu kerja apa? Saya kerja di sini di perusahaan bagian retail. Bidangnya retail, yang tentang kayak perbelanjaan gitu, tapi yang salah satu perusahaan Korea di sini. Setelah 2 tahun nyonya kembali ke Indonesia ya, betul. Istri kembali ke Indonesia, barulah sekarang ada Indonesia ini. Terus menunggu pekerjaan nyonya, iseng-iseng kita main TikTok. Gitu. Tapi habis itu tiba-tiba follow-nya banyak yang suka video kita, jadi ya kita juga lebih fokus lagi. Jadi sekarang ya nggak terjadi gini. Gitu ya. Jadi akhirnya dia menjadi TikToker yang sukses kira-kira begitu ya. Padahal awalnya cuma iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang ya. Terus gini, akhirnya menggeluti pekerjaan ini di TikTok ya. Masih di kantor? Masih punya kerjaan di kantor? Ya, masih punya. Karena masih kerjaan juga di kantor ya? Jadi kadang-kadang ada orang yang pikir kayak saya nggak kerja, tapi sebenarnya saya tetap kerja di kantor. Tapi awalnya kan waktu COVID. Karena kita semua orangnya punya itu kan WFH, work from home juga ada. Dan jadi kalau istri saya, kalau kita rekam TikToknya, pas kayak WFH atau yang malam, atau yang akhir pekan, atau hari libur. Tapi kalau orang-orang yang nonton, kan postingnya setiap hari kan. Jadi mereka pikir kayak saya nggak kerja gitu. Gitu. Iya, jadi sekarang kalau istri itu full di TikTok ini dong? Ya, full di TikTok. Sementara kalau omnya sendiri ikut di TikTok ini, tapi masih juga kerja di kantor. Ya, betul. Tapi ngomong-ngomong dulu, ini kan TikToknya udah begini besar ini ya. Mana sih lebih banyak pendapatan di kantor daripada di TikTok? Sebenarnya kalau yang bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih kurang karena setiap bulan mungkin beda-beda kan, kayak endorsement-nya ada pas bulan kayak contoh bulan Lebaran mungkin endorsement-nya banyak. Kalau begitu mungkin pendapatannya lebih banyak daripada yang gaji saya mungkin. Tapi kadang-kadang kalau ada bulan yang enggak banyak endorsement, kalau begitu bisa kurang dari yang gaji saya, bisa juga. Jadi enggak stabil gitu. Enggak stabil. Jadi sahabatku, rupanya bisnis TikToknya ini adalah mengendorse. Jadi ada momen-momen tertentu atau bulan-bulan tertentu, ada begitu banyak produk yang mau diiklankan, maka diiklankanlah melalui TikTok ini. Jadi dari situlah pendapatan yang paling besar daripada berbisnis atau bermain TikTok ini. Tentu Anda pun nanti bisa memperhitungkan atau bisa juga nanti merancang bagaimana model bisnis TikTok Anda.
Oke, baik. Jadi pertanyaan berikutnya, ini kan kami mendengar kalau Om ini di TikTok itu banyak itu adalah menunya itu menu makanan ya? Oh ya. Oh gitu ya. Tentang makanan atau tentang daily. Oh gitu ya. Iya. Katanya karena kalau kita lihat juga di TikTok itu seringkali lagi mencicipi bakso. Bakso malam. Mas? Itu aja. Mungkin bawa apa itu? Bawa mie. Mie bisa gitu. Lagi ini ya, begitu betul. ya. Nah, jadi memang hobi ini kuliner ya, makanan gitu, hobi gitu ya. Emang dari kecil memang saya suka makan. Gitu. Dari kecil ya. Jadi begini, kebetulan kan kita ini juga di Indonesia ini terdiri daripada beberapa suku, beberapa etnis begitu ya, yang punya kaya akan budaya dan kuliner masing-masing. Jadi karena teringat tadi kita mau bertemu, maka kami juga sudah mempersiapkan dari daerah kami, namanya dari daerah Batak. Ya, orang Batak ya. Itu ada masakannya yang khas. Kami juga mau mencoba supaya Om Kim cicipi. Ini adalah masakan halal karena ini adalah masakan ikan. Ini namanya adalah ikan arsik. Ikan arsik. Ya, arsik ya. Jadi para pemirsa nanti juga akan melihat bagaimana respon daripada Om Kim ini melihat makanan khas orang Batak ini ya. Karena beliau berasal dari negara yang jauh dari komunitas ataupun dari tradisi makanan kita. Jadi kami berharap supaya Om Kim bersedia untuk mencicipinya. Nanti bisa dirasakan bagaimana apa khasnya rasanya ini bagaimana kira-kira begitu ya. Ya. Oke, silahkan dulu ya. Silahkan. Satu ikan semua ya. Gini. Jadi begini, sebelum dicicipi, ini sebenarnya begini, bagi orang Batak itu, ini ada maknanya. Kalau ada seseorang atau satu keluarga yang ingin disemangati di dalam perjalanan hidupnya, atau meraih cita-citanya, memulai usahanya, dan lain-lain sebagainya, ini akan didoakan oleh keluarga-keluarga dekatnya. Cara mendoakannya adalah memberikan ikan arsik ini kepadanya. Dan mereka berdoa bersama kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati keluarga ini supaya sukses di dalam pertarungan-pertarungan. Jadi ini memang butuh untuk itu. Ya, siapin makan ini dulu untuk. Iya, begitu. Begitu. Jadi kalau bagi orang Batak itu ya, kalau mau katakanlah misalnya mendoakan orang tertentu, itu bukan hanya sekedar berdoa saja begitu, tidak. Diberikan dulu, harus dikasih makan, baru didoakan. Itu. Jadi spiritnya itu, itulah yang didapat dari makannya. Dan ini tidak sembarangan ikan. Ikan ini harus ikan mas. Ikan mas. Kenapa ikan mas atau goldfish? Ya, karena ini ya dipandang ini adalah sumber berkat rezeki ya seperti emas, gitu. Gitu. Makanya ini yang diberikan. Jadi kayak emas gitu. Iya, ya. Jadi untuk kali ini juga tim kami sudah mempersiapkan ini untuk dicicipi dan sekaligus nanti untuk dipublis, dikomentari bagaimana kira-kira rasanya. Itu kira-kira gambarannya. Silakan. Ya, saya makan dulu ya. Oke. Hati-hati durinya. Mungkin enggak dari sini. Enggak dulu. Yang dagingnya lembut banget dulu. Lembut banget. Saus juga pedas asin dikit. Iya ya. Jadi yang mungkin semuanya pasti yang rasa gini semuanya suka pasti. Iya. Enggak terlalu bersantan juga. Iya. Dan ini kita tidak memakai santan. Ya jadi. Ya. Mungkin saya lebih suka. Ini nggak pakai santan. Itu makanya orang Batak itu nggak sakit-sakit apa gitu, nggak sakit-sakit liver gitu ya, karena tidak berlemak. Ini semuanya bumbunya adalah dari apa ya, tumbuh-tumbuhan, cabai, kemudian ada kemiri, kemudian ada jahe, kemudian ada kunyit dan sebagainya. Jadi ini betul-betul tumbuhan semua. Ya, jadi makanan ini adalah makanan yang sebenarnya kalau dari segi kesehatannya cukup sehat dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Ya, itu kira-kira gambarannya. Jadi coba tadi apa kira-kira komentar tentang ini? Oke, silakan minum dulu. Sebenarnya saya juga saya udah tinggal di sini lama, tapi kalau santannya terlalu banyak, saya agak susah makan.
Ini nggak ada santan. Oh, tadi ini nggak ada santan, Sama jadi sekali tidak ada. jadi pas saya makan kayak enak banget gitu. Tapi sekarang kalau udah lama di sini, jadi kalau ada santan juga saya tetap makan. Tapi kalau ada makanannya nggak ada santan, saya lebih sukanya itu. Iya, milih yang tidak santannya. Ya. Memang kayaknya kalau saya melihat ya, body daripada orang-orang Korea ini kayaknya semua pada langsing-langsing apa? Itu betul ya? Mungkin banyak yang langsing, tapi banyak yang guntur juga ada. Ada juga yang apa gemuk gitu ya? Ada. Tetapi secara umum memang di Korea itu kan tidak terlalu banyak mengkonsumsi lemak-lemak santan ini gitu ya? Santannya memang kita nggak punya, nggak pakai. Oh gitu ya? Kita nggak minum coconut juga, yang kelapa. Iya, kelapa. Kita nggak makan, jadi santan juga nggak ada. Kalau goreng-gorengan bagaimana? Tapi kalau goreng-gorengan kita juga konsumsi gorengannya tinggi, lumayan tinggi. Tapi nggak makan kayak setiap hari gitu. Gitu Tapi ya? di sini kayak gorengan bisa jadi kayak untuk makanan pagi kan. Rutin. Rutin. Pagi-pagi setiap pagi makan gorengan. Tapi kalau Korea mungkin Jarang lah ya. pagi-pagi enggak makan. Pagi-pagi enggak akan makan gorengan gitu, karena agak berat. Oh gitu. Tapi ya? kalau sore atau gitu ya kita juga mungkin makan gorengan. Tapi pagi-pagi jarang gorengannya. Ya, kalau saya melihat ya penampilan daripada artis-artis dari Korea itu semuanya slim gitu ya. Ya karena di TV mungkin, TV kan, Gitu. jadi semuanya harus langsing. Tapi kalau Ya. nanti kalau bapaknya ke Korea mungkin bisa lihat banyak orangnya kayak gemuk-gemuk pasti banyak. Begitu. Emang rata-rata kalau secara menu makanan, kalau sarapan itu apa? Sarapan di sana dikonsumsi itu? Kalau Korea pasti mungkin ada yang suka roti juga sekarang, tapi biasanya pasti nasi. Nasi ya? Sama lauk-lauknya beberapa macam. Kayak kimchi mungkin pasti ada. Oh, kimchi. Kimchinya setiap kali ada pasti kimchi. Dan sama mungkin telur atau banchannya maksudnya kayak lauk yang lain. Tapi biasanya lauk juga kalau kita kayak tumis juga kita pakai minyaknya dikit. Kadang-kadang nggak pakai juga, cuma rebus udah. Gitu ya? Oh ya. Ini kan kalau lihat sendiri ya, remaja-remaja Indonesia itu begitu penggemar artis dari Korea gitu ya. Bahkan membuat dirinya juga penampilan seperti Korea-Korea begitu ya. Apa nggak ada niat rencana membuka restoran yang untuk para penggemar ini? Saya yakin itu akan besar pasarnya begitu. Di sini. Ya sekarang mungkin banyak yang buka restoran Korea, mungkin banyak yang buka sekarang di Indonesia. Saya juga nggak tahu ya, tapi nanti kalau ada kesempatan mungkin ya bisa buka restoran Korea atau Indonesia apapun. Kalau ada kesempatannya mungkin. Tapi sekarangnya masih belum. Sekarang masih fokus tentang yang TikTok, yang kantor saya dulu. Tapi nanti bisa jadi. Gitu. Terus ini satu lagi, kan sudah begitu lama di Indonesia, ada 5 tahun ya. Dan saya lihat ini juga makin lama makin makin betah saja di sini gitu kira-kira. Kalau kita bandingkan kehidupan di Korea sama kehidupan di Indonesia, kira-kira mana bedanya dan mana plus minusnya kira-kira begitu antara kedua negara ini?